Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa, dan yang terhormat teman-teman R3E. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi beberapa hipotesis pemerolehan bahasa. Adapun anggota kelompok 2 yang terdiri dari Ahmad Ismail, Dede Yakob, Alivia Zahra, Dwi Anggraini, Dwi Cahya, Sri Humayroh, dan Rani Safitri. Sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ahmad Ismail. Kepada Ahmad Ismail, saya persilahkan. Saya Ahmad Ismail akan menjelaskan pengertian pemerolehan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa atau akuisisi itu prosesnya bisa langsung dalam kotak anak ketika mereka memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Yang dipelajari biasanya itu learning language. Menurut Carr, pemerolehan bahasa adalah proses berlangsungnya di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemulihan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Nah, pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu anak-anak mempelajari bahasa setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Ya, jadi ada beberapa teori atau hipotesis yang berkaitan dengan masalah pemerolehan bahasa. Hipotesis yang dimaksud adalah hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, hipotesis kesemestaan kognitif. Pemulihan bahasa atau akuisisi bahasa, proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemulihan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau learning language-nya. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dede Yakob. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa menurut hipotesis nurani. Hipotesis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nurani bahasa dan nurani mekanisme menurut Simanjuntak 1977. Hipotesis nurani bahasa adalah hipotesis yang mengasumsikan sebagian atau semua bagian bahasa tidak dipelajari tetapi ditentukan oleh kendali nurani dari organisme manusia. Lalu hipotesis nurani mekanisme adalah hipotesis yang menyatakan proses pemerolehan bahasa manusia ditentukan oleh perkembangan kognitif, nurani umum, dan interaksi dengan sebuah pengalaman. Pemerolehan bahasa menurut hipotesis nurani. Pemerolehan bahasa pada anak-anak merupakan kompetensi dan performansi bahasa pertamanya, karena tata bahasanya terdiri dari komponen fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta setiap komponen itu berupa kaidah-kaidah. Maka ketiga kaidah itu harus terlebih dahulu dikuasai anak-anak. Selain ketiga kaidah tersebut, anak-anak harus mampu menguasai, memahami, dan membuat kalimat-kalimat sehingga dapat mengubah struktur bahasa. Menurut Chomsky, 1965, struktur bahasa dapat diubah dengan hipotesis nurani, karena lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para ahli bahasa, yaitu Lindbergh. Baik, terima kasih. Di antara hasil pengamatan tersebut yaitu 1. Anak-anak yang normal dan tidak normal memiliki bahasa pertama dalam kurung BI. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak memiliki keterkaitan dengan kecerdasan IQ. 3. Kata-kata maupun kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka sering tidak terstruktur. 4. Bahasa hanya milik manusia, selain manusia tidak memiliki bahasa. Yang kelima, pemerolehan bahasa pertama pada anak-anak dapat diperoleh dalam waktu yang sama. Yang keenam, bertambahnya usia anak, struktur bahasa dari yang mudah menuju perumitan.
Pemerolehan bahasa menurut hipotesis tabula rasa. Tabula rasa secara harfiah adalah kertas kosong atau dalam keadaan bersih, belum ada tulisan sedikit pun. Dalam hipotesis tabula rasa bahwa otak bayi pada waktu lahir sama seperti kertas kosong yang nantinya akan ditulisi atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Hipotesis ini pada mulanya dikemukakan oleh John Locke, yaitu tokoh empirisme, kemudian disebarluaskan oleh John Watson, seorang tokoh behaviorisme dalam psikologi. Menurut hipotesis tabula rasa, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa adalah hasil integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia. Sedangkan aliran behaviorisme menganggap bahwa pengetahuan linguistik terdiri hanya dari rangkaian hubungan-hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran S sampai dengan R atau stimulus respon, dan cara S atau sampai R yaitu pelaziman klasik, pelaziman operan, dan media. Materi selanjutnya yaitu pemorelan bahasa menurut hipotesis tabula rasa. Cara SR, stimulus respon. Yang pertama, pelaziman klasik, yakni berkaitan dengan anak yang sedang mempelajari bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Yang kedua, pelaziman operan menyatakan suatu perilaku berbahasa seorang akan dibentuk oleh serentetan ganjaran yang beragam-ragam yang hadir seketika orang itu. Seorang anak yang sedang memperoleh bahasa pertamanya, bahasa ibu, pada mulanya akan mengucapkan semua bunyi yang ada pada bahasa dengan berceloteh babbling period. Namun, seorang orang tua si anak hanya memberikan bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa ibunya saja. Dan yang ketiga, prinsip mediasi berpendapat bahwa jika seseorang telah mengenal hubungan antara meja dan kursi dan hubungannya antara meja dan lantai, maka untuk mengetahui hubungan antara kursi dan lantai akan jauh lebih mudah karena peranan yang dimainkan oleh faktor penengah atau mediasi, yakni meja yang mempunyai hubungan dengan kursi dan lantai. Maka pembelajaran seperti inilah yang disebut rantaian respon. Pemerolehan bahasa menurut hipotesis tabula rasa. Teori stimulus respon menurut B.F. Skinner. Yang pertama, man muncul sebagai kalimat imperatif permohonan atau rayuan hanya apabila penutur ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya ketika seorang anak mengucapkan kata susu, dia mengucapkan kata ini dikarenakan adanya stimulus rasa lapar atau haus. Yang kedua, di dalam tata bahasa teks dapat disamakan dengan menamai atau menyebut nama sesuatu benda atau peristiwa. Misalnya, jika kita melihat sebuah mobil sebagai stimulus, maka kita akan mengeluarkan kata teks mobil sebagai respon. Yang ketiga, egois adalah satu perilaku berbahasa yang dipengaruhi oleh respon orang lain sebagai stimulus dan kita menirukan ucapan itu. Misalnya, apabila seseorang mengatakan mobil, maka stimulus itu membuat kita juga menirukan ia mengucapkan kata mobil sebagai sebuah respon. Yang keempat, tekstual adalah perilaku berbahasa yang diatur oleh stimulus tertulis sedemikian rupa, sehingga bentuk perilaku mempunyai korelasi dengan bahasa yang tertulis. Yang kelima, intraverbal operans adalah operan berbahasa yang diatur oleh perilaku berbahasa terdahulu, yang dilakukan atau pernah dialami oleh penutur. Materi selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa menurut hipotesis kesemestaan kognitif. Dalam kognitivisme, hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa anak-anak. Menurut Piaget, pemerolehan bahasa merupakan satu bagian dari perkembangan kognitif intelektualitas secara umum. Para pengikut Piaget di Jenewa telah menyebarluaskan pandangan ini.
Sehingga satu teori pemerolehan bahasa dalam kognitivisme adalah bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif. Struktur ini diperoleh anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang sekitarnya. Baik, selanjutnya urutan pemerolehan hipotesis kesemestaan kognitif secara umum sebagai berikut. A. Usia 0 sampai 1,5 tahun, anak-anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara bereaksi terhadap sekelilingnya. Pola-pola inilah yang selanjutnya diatur menjadi struktur akal atau mental. B. Setelah struktur aksi dinuranikan, maka anak-anak memasuki tahap representasi kecerdasan yang terjadi antara usia 2-7 tahun. Tahap ini, anak-anak mampu membentuk representasi benda seperti permainan, peniruan, bayangan mental, gambar-gambar, dan lain-lain. C. Setelah tahap representasi kecerdasan, maka bahasa anak-anak semakin berkembang dan dengan mendapatkan nilai-nilai sosialnya. Struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih 2 tahun. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Dalam pemerolehan bahasa pertama, ada dua proses yang terjadi pada anak, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini merupakan dua buah proses yang berlainan. Ada beberapa teori atau hipotesis yang berkaitan dengan masalah pemerolehan bahasa, yaitu hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Pemerolehan bahasa dalam kognitivisme adalah bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif. Struktur ini diperoleh anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekelilingnya. Struktur bahasa dapat diubah dengan hipotesis nurani atau hati. Karena nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para ahli bahasa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu Jatut dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.